Anak saya kedapatan merokok di dalam kamar. Kemudian karena kedapatan merokok tadi, anak saya dipanggil sama terigu. Kemudian dia dihukum cukur rambut. Setelah sambil dicukur rambut di belakang dekat tempat pemandian di pesantren, datanglah umi pesantren tadi. Kemudian dia mencubit anak saya pipi kiri dan pipi kanan sambil mengancam dengan kata-kata "tubuh kamu". Setelah itu umi itu balik lagi ke rumah dia dengan membawa cabai yang sudah di blender. Setelah itu diambil anak saya tadi, diikat di tangan dia ke belakang, kemudian didirikan di sebuah tiang kayu. Setelah itu dioleslah cabai tadi di mulut 2 kali sambil ditekan sehingga menyebabkan gigi dia copot. Habis itu dioles di bagian badan depan dan belakang. Sehabis dioleskan, anak saya disuruh pergi mandi dengan sendirinya. Tali yang ada di belakang dia tanpa dilepaskan sama uminya, dia melepasnya dengan sendiri. Setelah anak saya pergi mandi, anak saya tidak sanggup menahan pedih dari akibat cabai tadi. Kemudian dia berlari dari belakang pesantren pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, dia sempat manggil nama saya dengan nada keras. Saya terkejut melihat anak saya. Saya refleks langsung ke pesantren, menemui umi tersebut, menanyakan alasan kenapa dia begitu kejam melakukan hal tersebut terhadap anak saya. Setelah itu, setelah saya berbincang dengan umi tadi, saya langsung pulang ke rumah dan melihat kondisi anak saya yang merasa kesakitan, sehingga dia harus nyebur ke kolam ke bak mandi. Habis itu saya langsung hubungi suami saya dengan menceritakan kondisi anak saya tadi. Yang namanya cabai, kalau kena di badan mungkin sakitnya sehari, karena terasa panas di saat kena itu, mungkin sekitar sehari dia merasakan sakit. Selebihnya mungkin alhamdulillah untuk sekarang ini anak saya udah merasa lebih baik, tidak terasa panas lagi ataupun bergejala. Tapi sempat diikat ya sebelum di... Ya, sempat diikat tangannya ke belakang dan didirikan. Saya nggak tahu persis apakah pohon atau tiang yang ada di situ tadi.